Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Anissa Dila Ismawati, NEM B200-180-400. Yang kedua yaitu Fazura Mutiara Pratiwi, B200-180-410. Yang ketiga yaitu Nila Kumalasari, NEM B200-180-419. Dan yang terakhir yaitu Intan Solaihah, NEM B200-180-428. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Definisi otonomi Yang pertama yaitu otonomi daerah. Definisi dari otonomi daerah yaitu berdasarkan KBBI Otonomi Daerah atau OTDA didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban sebuah daerah yang mendapatkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, menyangkut pemerintahan, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan OTDA yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum pelaksanaan OTDA. OTDA di Indonesia didasarkan pada sejumlah ketetapan MPR dan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan OTDA, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan SDN yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaga Negara RI tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839. Yang selanjutnya yaitu Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan OTDA. Selanjutnya yaitu yang kedua, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada sejumlah ketetapan MPR dan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan cara pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan daerah dan potensi kekhasan daerah masing-masing. Tujuan pemberian otonomi daerah dalam aspek pembangunan ekonomi daerah yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah yang semakin baik. Yang kedua, pemerataan wilayah daerah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat daerah. Yang keempat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi daerah mereka. Menurut Bratakusuma dan Solihin, tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat berbagai cara, terutama pemerataan, demokratisasi, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya yaitu menurut Mardiamos dalam bukunya mengenai otonomi daerah, bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang ketiga, memberdayakan
dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber pendapatan daerah. Seperti halnya pemerintah pusat Indonesia punya APBN dalam melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah otonom juga punya anggarannya sendiri yaitu ABPD. APBD menggambarkan kondisi keuangan yang sedang berjalan dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada 3 sumber utama pendapatan pemerintah daerah, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua, pinjaman daerah, yang ketiga, lain-lain. Yang paling penting dari 3 sumber utama pendapatan daerah adalah PAD atau pendapatan asli daerah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Retribusi secara umum diartikan sebagai pembayaran oleh individual masyarakat kepada pemerintah atau negara yang telah menggunakan jasa-jasa pemerintah atau negara itu sendiri. Retribusi daerah dapat dicirikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, retribusi dipungut oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. Yang ketiga, adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara. Selain PAD, ada juga sumber lainnya yaitu dana perimbangan. 3 komponen besar dana perimbangan yaitu 1. Dana bagi hasil, yang kedua, dana alokasi umum, dan yang ketiga, dana alokasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 35 Tahun 2005, besaran DAU per daerah dihitung dengan menggunakan rumus atau formulasi seperti berikut. DAU sama dengan AD plus SF. AD sendiri adalah alokasi dasar berdasarkan proyeksi belanja gaji PNS daerah dalam 1 tahun ke depan. SF sendiri adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal sendiri itu ditentukan sebagai berikut. Kebutuhan fiskal sama dengan TBD dikali buka kurung TP plus LW plus IPM terbalik tutup kurung plus IKK plus PDRB. TB sendiri adalah total belanja pemerintah daerah. TP sama dengan total penduduk, LW adalah luas wilayah, IPM sama dengan indeks pembangunan manusia, IKK adalah indeks kemahalan konstruksi, dan PDRB sama dengan pendapatan domestik regional bruto. Selanjutnya adalah kapasitas fiskal ditetapkan sebagai berikut. Kapasitas fiskal sama dengan PAD ditambah DBH. PAD sendiri yaitu pendapatan asli daerah, sedangkan DBH adalah dana bagi hasil. 5. Sumber pendapatan desa. Dalam rangka pelaksanaan ODA atau otonomi daerah, pada tahun 2015, pemerintah pusat mengenalkan skim pendanaan baru ke semua daerah di Indonesia yang disebut Dana Desa atau DD. Dana ini disalurkan dari APBN langsung ke desa-desa tanpa ada perantara. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pembangunan desa-desa khususnya dari kategori desa-desa tertinggal. Selain alokasi dana desa, yang paling sedikitnya 10% dari DP yang diterima kabupaten atau kota dikurangi DAK. Sumber-sumber pendapatan desa lainnya adalah pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, alokasi APBN. Yang ketiga, bagian dari PDRD. Yang keempat, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kelima, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah. IKG merupakan sebuah indeks komposit tertimbang dengan skala 0 sampai 100 yang dibentuk oleh 3 komponen, yaitu 1. Ketersediaan pelayanan dasar, yang kedua kondisi infrastruktur, yang ketiga aksesibilitas dan transportasi. Selanjutnya yaitu B, pertumbuhan ekonomi daerah. Ada sejumlah alat ukur atau indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah, yaitu misalnya ada pulau, provinsi, wilayah timur Indonesia, wilayah barat Indonesia, relatif terhadap daerah lainnya.
Ada 4 indikator dengan menggunakan data terakhir yang tersedia, yaitu yang pertama ada distribusi PDB menurut pulau, yang kedua ada laju pertumbuhan PDRB, yang ketiga ada tingkat kemiskinan, yang keempat ada indeks pembangunan manusia. Penyebab perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah. Banyak faktor secara langsung dan tidak langsung. Perbedaan kinerja dan hasil pembangunan ekonomi antar wilayah, pulau, provinsi selama ini di Indonesia. Misalnya, adanya perbedaan antar pulau dalam kinerja atau pertumbuhan output dari sektor-sektor penting dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi merupakan dua penyebab penting terjadinya perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, perbedaan dalam laju pertumbuhan output dari sektor kunci, misalnya sektor pertambangan di Provinsi Papua atau sektor industri dan sektor pertanian di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu C, beberapa isu penting lainnya. Yang pertama ada kawasan ekonomi khusus. Perkembangan terakhir. Perkembangan ekonomi daerah melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK menjadi sebuah alternatif strategi. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang mencangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Yang B ada faktor-faktor utama untuk menentukan keberhasilan KEK. Untuk memahami bagaimana sebuah KEK bisa berhasil, perlu memahami terlebih dahulu apa saja yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan bisnis yang berlaku di sektor atau semua industri, seperti yang diilustrasikan di gambar 9.6. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi langsung kegiatan suatu bisnis atau yang menentukan untung ruginya suatu bisnis. Ini adalah lingkungan secara langsung dari suatu bisnis. Sedangkan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial adalah termasuk faktor-faktor dari lingkungan yang lebih luas dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu ada perdagangan bebas. Sebuah negara itu harus konsisten melakukan perdagangan bebas. Artinya setiap daerah atau ODA harus juga terbuka terhadap liberalisasi, bukan hanya arus perdagangan, tetapi juga arus investasi, arus modal, dan arus tenaga kerja. Yang ketiga ada sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang pertama itu ada permasalahan. Di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Contohnya seperti Aceh dengan gasnya, Papua dengan emasnya, Kalimantan dengan minyak dan batu baranya seharusnya menjadi daerah-daerah makmur. Namun pada kenyataannya bangsa Indonesia masih jauh dari kemakmuran tersebut. Walaupun jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan sebuah tren yang secara konsisten terus-menerus sejak awal pemerintah Orde Baru hingga saat ini, namun tingkat kemiskinan di tanah air ini masih besar dan bahkan tingkat kesenjangan yang diukur berdasarkan koefisien Gini cenderung meningkat. Yang kedua ada hubungan sumber daya alam dan kesejahteraan atau sebuah pembahasan teori. Untuk memahami kenapa fakta di kedua gambaran tersebut di atas saling bertolak belakang dan tidak mendukung hipotesis umum, yakni adanya sebuah hubungan pasif antara keberadaan sumber daya alam di suatu wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Bab ini menjelaskan secara teori bagaimana terbentuknya hubungan positif tersebut. Itu bisa dilihat di halaman 260. Selanjutnya yaitu beberapa langkah penting. Yang pertama, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tata kelola sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi Indonesia yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Sudah seharusnya pemerintah Indonesia menguasai sepenuhnya sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Nusantara. Yang kedua, untuk mendukung langkah pertama di atas, diperlukan undang-undang migas yang tidak pro atau liberal dan tidak menempatkan negara untuk sepenuhnya tunduk kepada rezim hukum kontrak. Yang ketiga, pemerintah resmi telah menerbitkan aturan tentang ketentuan penawaran hak partisipasi sebesar 10% pada wilayah kinerja migas melalui peraturan menteri. Yang keempat, ada pembagian hasil sumber daya alam. Yang kelima, walaupun Indonesia sangat membutuhkan devisa dari antara lain ekspor sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Terlebih dahulu khususnya itu listrik, gas, minyak, beras, dan lainnya. Yang keenam, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam harus menjadi acuan sekaligus sebagai patokan untuk ditetapkan dan diterapkan dalam penyusunan setiap rancangan peraturan daerah. Yang ketujuh yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam itu dimulai dari perencanaan. Yang kedelapan, hilirisasi sumber daya alam sangat penting dan pabrik-pabrik pengelolaan sumber daya alam menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi harus dibangun di daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut. 9. Penguruan atau eksploitasi sumber daya. Yang ke-10, ada perusahaan sumber daya alam wajib dan bertanggung jawab untuk menataati AMDAL. Yang ke-11, ada pemerintah daerah harus konsisten dan tegas dalam mengawasi kegiatan-kegiatan dari perusahaan asing. Yang ke-12, ada analisis diagram di bab sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu jalur dampak positif dari keberadaan sumber daya alam terhadap ekonomi dan sosial lokal adalah lewat pengeluaran pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembangunan. Yang ke-13 yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan harus sesuai kebutuhan utama masyarakat lokal. Yang ke-14, agar masyarakat lokal dapat terlibat penuh dan peran pemerintah daerah bisa optimal dalam mengelola sumber daya alam, pemerintah pusat harus memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.